Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi di channel pembelajaran kimia. Dan di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa. Diharapkan setelah kalian melihat video ini, satu, kalian dapat memberikan nama senyawa menurut aturan tata nama senyawa. Kita mulai ya. Banyak senyawa yang akan kita pelajari ya. Misalkan di sini ada PCl5, PCl3, CO2, terus ada PCl5, ada SF4. Nah ini sekarang yang jadi pertanyaan ini, bagaimana kita cara menamakan senyawa tersebut? Apakah sama penamaan senyawa kovalen dan ion? Mari kita bahas. Senyawa kovalen biner. Nah, senyawa kovalen biner ini adalah senyawa kovalen itu kan terbentuk akibat non-logam yang ketemu dengan non-logam, gitu ya. Nah, biner itu artinya ada dua jenis atom. Nah, jadi kita melibatkan atom 1 dan atom 2. Nah, kalau dia biner, dia diakhiri kata ida. Nah, di sini ada yang namanya angka indeks ya. Angka indeks itu kita mulai aja dari 1 sampai 10. Nah, dari 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya ya seperti ini. Nah, untuk catatan, nah jika indeks 1, nah untuk atom non-logam 1, maka nama awalan mono itu tidak perlu dicantumkan. Nah, ini di sini yang jadi catatan. Langsung aja ya kita contoh. Misalkan kita ambil N2O5. Di sini ada nitrogen, di sini ada oksigen. Nah, nitrogen ini kan indeksnya 2 ya. Sedangkan oksigen ini adalah indeksnya 5. Jadi bagaimana penamaannya? Ya udah langsung aja di nitrogen pentaoksida. Nah, kenapa dikasih di? Nah, karena indeksnya 2. 2 itu kan di ya. Di nitrogen. N2 di nitrogen. Sedangkan di sini O5. Berarti indeks dari O itu 5 ya. 5 itu penta. Jadi pentaoksida ya karena akhirannya ida. Lanjut lagi ke contoh yang kedua. Di sini ada NO2. Nah, harusnya ini adalah mononitrogen dioksida ya kan harusnya. Nah, karena N-nya itu 1 itu kan mono ya, sedangkan O itu kan oksigen ya. Jadi dioksida. Nah, di sini ada catatan nih. Nah, jika indeks 1 itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti N ini kan indeksnya 1 ya. Atom 1 indeksnya 1, maka mono itu tidak perlu dicantumkan atau kita hilangkan saja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi namanya dinitrogen dioksida. Ini tentang senyawa kovalen biner. Nah, kita masuk ke senyawa basah. Nah, senyawa basah itu memiliki rumus molekulnya yang diakhiri OH ya, kecuali Na3. Nah, kalau untuk kation golongan A itu plus hidroksida, langsung aja ya. Nama kationnya plus hidroksida. Nah, misalkan kita ambil NaOH. Na itu kan natrium. OH itu berarti hidroksida, jadi natrium hidroksida ya, karena natrium itu adalah kation golongan A. Nah, untuk yang kation golongan B itu harus disertai muatan dan diakhiri hidroksida karena dia memiliki OH gini ya. Nah, misalkan kita ambil contoh Fe OH 2 kali. Nah, Fe ini dia termasuk kation golongan B ya. Nah, berarti kita ionkan dulu menjadi Fe2+ ditambah 2OH- ya. OH itu kan OH-. Nah, Fe-nya 2. Fe itu besi ya. 2. Karena di sini muatannya plus 2. Jadi namanya besi 2 hidroksida. Untuk selanjutnya senyawa asam organik ya. Senyawa asam itu memiliki ciri pada rumus molekulnya yang diawali atom hidrogen kecuali H2O ya. Nah, kita masuk ke asam anorganik biner ya. Biner itu dia terdiri dari 2 jenis atom. Nah, 1 dituliskan asam, yang kedua nama non logamnya
Yang ketiga, karena dia biner, maka diakhiri kata ida. Contoh HCl. H itu kan asam, Cl itu klor. Akhiri ida jadinya asam klorida. Ya. Nah, untuk senyawa asam anorganik poliatom, nah, satu asam dan nama anion poliatomnya. Nah, misalkan HCN ya. H itu asam, CN itu sianida. Jadi namanya asam sianida. Nah, H3PO4 ini ada H dan PO4. PO4 itu fosfat. Jadi namanya asam fosfat. Dan ini untuk senyawa asam poliatom ya. Poliatom itu artinya lebih dari 2. Ya, HCN ini kan lebih dari 2 ya, H, C, dan N. Kalau untuk HPO4 juga dia ada H, ada P, ada O. Oke, jadi bisa dibedakan ya, mana biner, mana poliatom gitu ya. Kalau biner itu hanya cuma 2 jenis aja ya. Oke, senyawa ion. Nah, senyawa ion biner, kation golongan A ditambah anion akhirannya ida. Pokoknya semua senyawa biner itu diakhiri ida. Misalkan MgCl2. Oke, ini dia termasuk biner ya. Karena ada atom magnesium dan klor ya. Mg itu magnesium, Cl itu klor. Jadi namanya magnesium klorida. Nah, untuk golongan B, kation golongan B itu harus dilengkapi muatan ya. Pokoknya setiap golongan B harus dilengkapi muatan dan nama anion dan diakhiri kata ida. Karena apa? Karena dia biner. FeBr3. Oke. Berarti di sini ada atom Fe dan atom Br. Jadi ada 2 jenis atom ya, besi dan brom. Oke, kita ionkan Fe3+, 3Br-. Nah, Fe-nya 3+ nih. Jadi besi 3. Br, brom, akhirannya ida jadinya bromida. Oke. Nah, untuk senyawa ion poliatom. Nah, sama ya, kation golongan A ditambah anion, nggak perlu ida karena dia poliatom, atomnya lebih dari 2. Nah, contoh KNO3. Nah, di sini ada 3 jenis atom ya, atom K, N sama O, kalium, nitrogen, dan oksigen. Nah, NO3- itu nitrat ya, jadi namanya kalium nitrat. Nah, untuk kation golongan B itu harus disertai muatan dan nama anionnya ya. Nah, misalkan PbSO4 ya, di sini ada Pb, ada S, ada O. Pb itu timbal ya. Kita ionkan SO4 itu -2 jadinya Pb2+ dan SO4 -2. Oke. Pb itu timbal. Karena dia muatannya +2 jadi namanya timbal 2. SO4 -2 itu sulfat. Jadi timbal 2 sulfat. Oke, ini ada pun jenis nama anion lainnya ya, mungkin bisa dilihat di sini. Oke, seperti ini aja. Terima kasih. Terus dukung channel ini ya dengan cara di subscribe, di like, boleh kalian share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.